kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Salam, selamat pagi. Sungguh kita berbahagia pada pagi hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai dan menemani kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita dalam sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Tema yang sampai kepada kita pada hari ini, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos. Amos dipanggil Tuhan dari latar belakang seorang petani dan peternak. Namun Tuhan memanggil Amos menjadi nabinya. Artinya apapun latar belakang kita, Tuhan mampu memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Situasi kitab ini ditulis saat situasi ekonomi orang Israel sangat maju dan berkembang. Keagamaan memiliki minat yang tinggi. Namun yang sangat disayangkan, apa yang mereka lakukan dalam ritual agama mereka tidak berdampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ternyata ibadah yang mereka lakukan penuh dengan kemunafikan, hanya sandiwara, kepalsuan belaka untuk menutupi dosa-dosa sebagai umat Tuhan. Ternyata pelanggaran atas perintah Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Tuhan memakai Nabi Amos untuk menyampaikan hal yang serius kepada bangsa Israel. Dikatakan pada ayat yang keempat, agar bangsanya senantiasa mencari Tuhan agar memperoleh kehidupan. Saudara mungkin saat ini juga sedang mengalami berbagai persoalan ataupun permasalahan, sakit, penyakit, ataupun situasi yang tidak kita harapkan. Tetapi saat ini Tuhan memanggil kita untuk mencari Tuhan. Saudaraku, mencari Tuhan itu seperti apa? Mencari Tuhan itu yaitu dengan meninggalkan kejahatan dan hidup dalam pertobatan, membenci perbuatan dosa dan mencintai kebenaran, serta membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat pada ayat berikutnya, Amos 5 ayat 5, jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Berseba. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin tempat ibadah sebagai kebanggaan mereka, tetapi yang penting ialah menyerahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Di tengah persoalan yang kita hadapi, mari mencari Tuhan dengan benar. Tuhan memakai Nabi Amos untuk menyampaikan peringatan yang serius kepada orang Israel untuk benar-benar mencari Tuhan. Dan bila tidak mencari Tuhan dengan benar, maka akibatnya dikatakan
pada Amos 5 ayat 6, Tuhan akan menghukum bangsanya dengan api yang membinasakan. Oleh karena itu, mengapa kita disuruh mencari Tuhan? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kehidupan. Di dalam Ayub 12 ayat 10, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Artinya hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi mencari Tuhan dalam hidup kita sangatlah penting, sebab Ia adalah sumber kehidupan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sebab Tuhan adalah sumber berkat, bukan di tempat lain. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi saudaraku, orang yang mencari Tuhan terdapat sesuatu yang baik. Sebab singa-singa muda kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Sebab Dialah sumber berkat kita. Kita kalau berkat rohani kita peroleh, yaitu keselamatan, kita juga meyakini datangnya daripada Tuhan, maka kita juga percaya, maka berkat jasmani ada juga di dalam Tuhan. Sebab itu marilah carilah Tuhan selalu, sebab Dia adalah sumber berkat di dalam hidup kita. Dan saudaraku, yang ketiga, mengapa kita mencari Tuhan? Sebab Tuhan adalah sumber pengharapan kita, dan tidak ada pengharapan di tempat yang lain. Dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, maka Tuhanlah sumber pengharapan kita yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang keempat, saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hari demi hari begitu banyak persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita jenuh, lelah, letih dalam kehidupan. Tetapi dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya saudaraku, ketika kita memperoleh kekuatan, bagi orang yang setia mencari Tuhan, itulah janji bagi orang yang setia mencari Dia. Inilah firman Tuhan, mari kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu ini Bapa menjadi satu penguatan bagi kami Bapa, untuk tetap setia mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan mencari Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan pun akan kami peroleh. Kami memperoleh kehidupan, memperoleh kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati seluruh pendengar sapaan teduh pada hari ini Bapa. Apapun persoalan yang kami hadapi Bapa, pergumulan yang menerpa kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap senantiasa mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa surga, secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan Rumbun GBKP Samarinda Bapa. Tuhan memberkati seluruh pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, semua yang melayani tetap bersatu hati di dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga Tuhan memberkati seluruh program-program di tengah-tengah gereja GBKP Samarinda ini Bapak. Demikian juga untuk perpulungan Sangatta, Tuhan memberkati di tengah-tengah pelayanan mereka Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk POS PI Bontang Bapak. Tuhan memberkati Bapak, agar Tuhan juga memberikan kuasa-Mu Bapak di tengah-tengah perpulungan POS PI Bontang ini Bapak, supaya lebih banyak orang-orang yang dijangkau lagi di dalam pelayanan Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Injil diberitakan, maka banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggan kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.